Baik, selamat pagi semua anak-anak. Pagi, semangat. Baik, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita. Maka agar kita bisa belajar dengan baik hari ini, mari kita undang Tuhan datang ke dalam hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ada semangat? Masih. Siapa yang tidak makan tadi pagi? Bisa makan tadi pagi? Baik, anak-anak terkasih, kita akan melihat materi pembelajaran kita hari ini. Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Nah, sebelum kita masuk melihat judul materi pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya. Coba di antara anak-anak siapa yang masih ingat apa tema pembelajaran kita minggu yang lalu? Silakan, Nak. Mengembangkan kemampuan diri. Mengembangkan kemampuan diriku. Bagus, terima kasih. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menyebutkan satu hal saja tentang pelajaran kita minggu lalu? Kemampuan adalah anugerah yang kita terima melalui Allah. Contoh kemampuan adalah bakat atau talenta. Bagus, terima kasih. Baik, anak-anak terkasih, hari ini tema pembelajaran kita Allah menyampaikan seluruh firman-Nya sebagai pedoman hidup. baik. Setelah kita nanti belajar dari tema pembelajaran ini, maka anak-anak semua diharapkan pertama, mampu memberikan argumentasi atau pendapat tujuan disusunnya peraturan di rumah dan sekolah. Lalu yang kedua, anak-anak semua mampu menyebutkan dan menjelaskan dua bagian dari 10 perintah Allah dalam kitab suci Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan yang ketiga, anak-anak semua mampu membuat sebuah kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan apa artinya peraturan? Silakan, Nak. Menurut saya peraturan adalah suatu hal yang harus kita patuhi. Bagus, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Siapa bisa menyebutkan kira-kira apa tujuan peraturan itu dibuat? Silakan, Nak. Yuda. Agar bermain tidak curang. Agar bermain tidak curang dalam permainan bola tadi ya. Ada lagi yang lain? Agar tidak terjadi pertengkaran. Agar tidak terjadi pertengkaran. Satu lagi, siapa yang bisa menyebut? Agar tidak jadi perselisihan. Agar tidak terjadi perselisihan. Bagus. Semuanya jawaban yang sangat baik. Baik, anak-anak terkasih, mari kita lihat layar di depan ini. Apa itu peraturan? Peraturan itu merupakan sesuatu yang harus kita patuhi. Ya, jadi peraturan itu sesuatu yang harus kita patuhi. Entah peraturan bermain, entah peraturan di satu tempat, atau peraturan di mana saja pun, itu harus dipatuhi. Kemudian apa tujuan peraturan itu dibuat? Tujuannya agar hidup kita tertib dan teratur. Kalau sudah tertib dan teratur, maka tidak terjadi tadi berkelahi, bertengkar, perselisihan. Baik, anak-anak terkasih, sekarang mari kita coba menyaksikan video berikut. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat pola kepala ini. Dan itu artinya tidak pakai kepala. Spion.
sengaja disenggol pengendara motor lain. Pada kesalahannya menerobos jalur busway terus khusus dipaksa melintas. Kabur malah jatuh. Baik anak-anak semua, setelah kita menyaksikan tadi video jalan raya. Nah sekarang Pak Guru meminta kalian berdiskusi. Yang kalian diskusikan, coba nanti anak-anak mengingat kembali video tadi, lalu peristiwa apa yang terjadi di sana, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di jalan raya. Lalu menurut kalian dalam kelompok kira-kira apa solusi atau apa hal yang harus dibuat untuk mengatasi peristiwa itu atau untuk mengatasi masalah itu. Nanti coba dibuat seperti ini. Kami dilihat, coba diperhatikan. Ya. Silakan diskusi kelompoknya dibacakan. Menurut hasil diskusi kami, seorang ibu menabrak palang kereta api. Yang kedua, pengendara sepeda motor melawan arah. Yang ketiga, pengendara sepeda motor melarikan diri dari kendaraan polisi sehingga pengendara tersebut jatuh. Menurut kelompok kami, mereka semua harus mematuhi aturan lalu lintas. Yang tidak mematuhi mestinya diberi sanksi. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita mau lihat peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, di sini ada contoh peraturan di rumah. Ya, silakan anak-anak lihat. Nah, kemudian kita lihat contoh peraturan yang ada di sekolah. Ya, itu hanya contoh. Nah, sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk mengingat peraturan yang ada di rumahmu dan peraturan yang ada di sekolah kita ini. Lalu nanti anak-anak silakan tuliskan di buku tulisnya dengan membuat seperti tadi ini. Coba diperhatikan. Ada dua kolom. Kolom sebelah kiri aturan di rumah, silakan nanti ditulis. Kemudian aturan di sekolah. Baik anak-anak semua. Setelah kalian menuliskan contoh-contoh aturan di rumahmu dan aturan di sekolah, sekarang Pak Guru minta beberapa orang untuk bisa membacakannya. Contoh aturan di rumah saya: merapikan tempat tidur, makan tepat waktu, dan tidur tepat waktu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Febri, silakan duduk. Nah, sekarang siapa bisa membacakan contoh aturan di sekolah? Baik, terima kasih. Setelah kalian menuliskan contoh aturan di rumah, aturan di sekolah, maka sekarang coba dilihat teks kitab suci. Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Mari kita membaca ya. Baik, anak-anak semua, setelah kita membaca teks kitab suci, mari kita melihat video. Video ini bercerita tentang kitab suci yang kita baca tadi ya. Baik anak-anak semua, setelah kita menonton video tentang 10 perintah Allah, nah sekarang kita mau lihat lebih jauh.
Apa itu 10 perintah Allah? Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa bisa menyebutkan satu saja dari 10 perintah Allah? Ya, silakan Nini. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu perintah berapa? Ke-8. Bagus, terima kasih. Satu lagi, siapa bisa menyebut? Ya, coba dari sana, Calvin. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah berapa? Perintah ketiga. Bagus, terima kasih. Baik. Nah, anak-anak semua, sekarang kita mau coba lihat. Ya. Dari 10 perintah Allah itu, kemudian dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama, perintah pertama, kedua, ketiga, itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Nah, kemudian bagian yang kedua, perintah keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8 sampai 10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Berarti antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, sekarang kita mau melihat apa tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Baik, 10 perintah Allah ini diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Saat bangsa Israel itu sedang berjalan menuju tanah terjanji. Ya, nah pada saat itu mereka belum mempunyai aturan. Ya, nah sehingga Allah memberikan 10 perintah ini untuk bangsa Israel sebagai petunjuk hidup bagi mereka supaya mereka bisa hidup dengan terang. Jadi dengan adanya 10 perintah ini mereka sudah memiliki pedoman hidup. Baik, kemudian agar semua orang-orang Israel yang berjalan menuju tanah terjanji itu mereka bisa hidup seturut teladan Allah. Nah sekarang anak-anak, aku minta untuk coba menuliskan kembali 10 perintah Allah itu. Baik anak-anak semua, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan 2 pengelompokan 10 perintah Allah? Bagian pertama, perintah 1 sampai perintah 3 menunjukkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bagian kedua, perintah keempat sampai ke-10 menunjukkan tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semua, sekarang Pak Guru mau minta kalian untuk menuliskan 1 kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Baik anak-anak semua, sekarang kita mau bacakan kalimat ajakan untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bagus. Yang lain? Yang lain silakan. Diajarin di belakang. Coba diulang. Marilah kita menghormati ibu bapak kita. Bagus ya. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Anak semua, peraturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Tujuannya supaya kita hidup teratur dan tertib. Demikian juga pada saat itu Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel agar mereka itu memiliki pedoman hidup dan mereka itu bisa hidup seturut dengan teladan Allah. Dan peraturan itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Baik anak-anak terkasih, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Desti, bagaimana pengalamanmu selama pembelajaran tadi? Saya sangat senang mengikuti pembelajarannya karena di sana ada video pembelajaran, berdiskusi kelompok, dan saling mengeluarkan pendapat. Pokoknya sangat menyenangkan deh bagi saya. Oke, baik. Brilian, bagaimana pengalamanmu tadi selama pembelajaran? Sangat menyenangkan karena di sana ada video pembelajaran, diskusi kelompok, dan berbagi pendapat. Pokoknya sangat menyenangkan deh. Oke, baik. Terima kasih.